Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala di salah satu rumahnya yang mengharuskan kita banyak bersyukur, berterima kasih kepadanya. Karena di tengah malam yang gelap, dingin, menusuk tubuh kita masih istiqomah, sholat berjamaah, bahkan melanjutkannya dengan mencari ilmu Allah Ta'ala dan Rasulnya. Alhamdulillah, amalan yang kebaikannya sangat kita harapkan pada saat kematian kita, saat nanti kita ditanya oleh malaikat penjaga kubur, man rabbuka, madza dinuka, wa man nabiyuka. Semoga dengan yang kita lakukan dalam kehidupan dunia menjadi sebab kelak kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala menjawab semua pertanyaannya. Dan ini semuanya adalah nikmat yang semestinya kita lebih mensyukuri jika dibandingkan dengan kenikmatan dunia yang sifatnya fana, tidak kekal, dan menipu kita. Semoga Allah Ta'ala terus memberikan kepada kita taufiknya hingga akhir hayat kita. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ngajari kita semua, yang menunjukkan kita semuanya kepada kebaikan sekecil apapun agar kita mengerjakan, meninggalkan keburukan, mengingatkan kita dari keburukan agar kita meninggalkannya, agar kita selamat bahagia dunia kita, akhirat kita. Sebagaimana kita pernah tahu, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan di mana seseorang disiksa di kuburnya hanya sebab bekas kencingnya. Satu yang remeh bagi manusia, kita juga sering lihat ada orang ya kencing di sembarang tempat. Ya, maka kita diingatkan Nabi kita agar kita hati-hati dari itu semua karena berdampak dalam kehidupan kita di alam barzakh. Ya, sallallahu alaihi wasallam, semoga salawat dan salam tercurah kepadanya. Para jamaah, kita melanjutkan hadis yang terakhir dari bab ijra'ul ahkam. Jadi menjalankan hukum sesuai lahiriah. Kita menghukumi orang sesuai lahiriah yang nampak dari orang tersebut. Adapun yang tersembunyi, maka kita kembalikan urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis yang terakhir ini diriwayatkan dari Abdullah bin Utsbah bin Mas'ud. Dia mengatakan sami'tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, aku pernah mendengarkan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, inna nasan kanu yu'khaduna bil wahyi. Sesungguhnya orang-orang dulu ada yang mereka itu dihukumi dengan turunnya wahyu. Jadi dihukumi dengan turunnya wahyu, disingkap hakikat mereka dengan turunnya wahyu. Fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Wa innal wahya qad inqata'a, sedangkan sesungguhnya
wahyu sekarang telah terputus. Wa inna ma na'khudhukum al'an bima dhahara lana min a'malikum. Dan sesungguhnya kami akan menghukumi kalian dengan yang nampak bagi kami dari perbuatan kalian. Faman adhara lana khairan amannahu wa qarrabnahu. Maka siapa adhara lana yang menampakkan untuk kita kebaikan, maka kami amankan dia dan kami dekatkan dia. Wa laisa lana min sariratihi syai'un. Dan tidak ada urusan bagi kami sedikit pun dalam kerahasiaannya, dalam sarirahnya, dalam jadi yang tidak nampak, yang sir. Ya, walaysa lana min sariratihi syai'un, dan tidak ada urusan bagi kita sedikit pun dari yang tersembunyi darinya. Allahu yuhasibuhu fi sariratihi. Allah yang akan menghisab dia dalam urusan yang dia rahasiakan. Wa man adhara lana su'an, dan siapa yang menampakkan untuk kita keburukan, lam na'manhu wa lam nusaddiqhu. Kami tidak akan memberikan keamanan kepadanya dan kami tidak akan membenarkannya. Wa in qala, walaupun dia mengatakan inna sariratahu hasanah, sesungguhnya yang tersembunyi darinya baik. Hadis Sahih Bukhari. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu ketika dia menjadi Amirul Mukminin. Ya, di mana beliau mengatakan pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang itu yukhaduna bil wahyi, orang itu dihukumi dengan adanya wahyu, menyingkap hakikatnya dengan turunnya wahyu. Itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, dan ini banyak terjadi pada orang-orang munafik yang mereka menampakkan keislaman mereka tetapi mereka menyembunyikan kekufuran mereka. Ya. Nah, setiap kali orang munafik melakukan kemungkaran, misalkan seperti pada perang Uhud, mereka disersi, Allah SWT turunkan ayat tentang mereka. Jadi Allah SWT turunkan ayat tentang mereka. Demikian juga dalam perang Tabuk misalkan. Dalam perang Tabuk banyak di antara mereka orang-orang munafik yang mereka tidak turut serta dalam perang tersebut. Bahkan sebelum perang Tabuk mereka mendirikan masjid di Madinah, ya kan. Jadi mendirikan masjid di sana. Kemudian minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meresmikannya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meresmikan masjid tersebut. Sampai akhirnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari Tabuk, turun wahyu dari Allah Azza wa Jalla yang menyingkap kemunafikan mereka. Sampai akhirnya masjid itu pun dirobohkan, diruntuhkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dilarang mensolati jenazahnya. Kebetulan ketika itu yang meninggal adalah tokoh orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Demikian juga tidak menerima sedekah yang diberikan oleh orang-orang munafik. Nah, ini diantara contohnya. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ya, orang-orang tidak dihukumi kecuali dengan wahyu. Jadi tidak dihukumi kecuali dengan wahyu. Tetapi kemudian Umar mengatakan, saat ini kami akan menghukumi kalian dengan yang nampak bagi kami dari perbuatan kalian. Yang nampak apa? Maka siapa yang menampakkan kebaikan, kami berikan keamanan. Siapa yang tidak menampakkan kebaikan, maka kami tidak akan berikan keamanan, tidak akan membenarkan, walaupun dia mengatakan niat saya baik, ya, yang ada di hati saya baik dan lain sebagainya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah. Apa pelajaran dari hadis ini? Yang pertama adalah ikhbar Umar, pemberitahuan dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu apa yang terjadi pada manusia di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang terjadi setelahnya. Jadi apa yang terjadi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang terjadi setelahnya. Pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ada urusan, ada masalah datang kepada Nabi. Ya, mohon izin kepada Nabi. Contoh, pernah dalam satu momen, ya, ketika ada seorang muslim yang membocorkan rencana Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk
Fathu Mekah, ya, Hatib bin Abi Balta'ah. Maka ketika Nabi SAW beritahukan kepada Ali dan beberapa orang diperintahkan untuk mencegat seorang wanita yang membawa surat. Dan Nabi SAW tidak tahu kecuali dari wahyu. Para sahabat juga nggak ada yang tahu. Tapi kemudian ketika sampai menemui wanita ini, ya kan, maka Ali radhiyallahu anhu menginterogasinya. Ditanya, mana surat yang akan kamu bawa ke Mekah? Dia mengatakan, enggak, saya enggak bawa apa-apa. Cuman Ali mengatakan, saya beriman bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata benar. Kamu keluarkan surat itu atau kalau tidak, kamu akan saya periksa satu persatu. Karena melihat keazaman Ali, kesungguhan Ali hendak memeriksanya, akhirnya surat itu pun dibuka. Kemudian diberikan kepada Ali, kemudian oleh Ali radhiyallahu anhu dikembalikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru dari surat itu ketahuan siapa yang menulis surat itu, yakni sahabat Hatib. Nah, ketika mengetahui surat itu dari Hatib, Umar radhiyallahu anhu minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, izinkan saya untuk memenggal kepalanya karena dia orang munafik." Tapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang. Ya, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innahu min ahlil Badr." Tidak, dia termasuk orang yang berjasa dalam peristiwa perang Badar. Dan la'allallaha yaghfir lahu. Ya, bisa saja Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar Allah mengampuni dosa-dosa dia. Maka ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Umar menangis. Nah, para jamaah, ketika terjadi peristiwa seperti itu, para sahabat enggak langsung memutuskan untuk misalkan memenggal kepala orang yang khianat, tetapi minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis demikian. Jadi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang berbuat munafik, maka akan ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahukan, atau kalau tidak demikian turun wahyu. Tapi setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak demikian keadaannya. Berbeda, ya. Nah, kemudian pelajaran yang kedua, menghukumi orang itu ala dhawahirin nas. Jadi menghukumi manusia itu berdasarkan perkara yang zahir, yang nampak, bukan yang batin, yang tidak nampak. Ya. Jadi bukan yang batin, yang tidak nampak. Nah, lantas bagaimana dengan yang disembunyikan manusia? Dia lahiriahnya, zahirnya baik. Maka bagaimana sikap kita? Ini Umar mengatakan, ya, walaysa minna min sariratihi syai'. Kita tidak ada urusan dengan yang dia sembunyikan. Allahu yuhasibuhu fi sariratihi. Allah yang nanti akan memperhitungkan dia dalam perkara yang dia sembunyikan. Makanya dalam hal ini orang-orang beriman itu sikapnya adalah tawakal kepada Allah. Jadi ini yang perlu digarisbawahi. Ya, laisa lana min sariratihi syai'. Kita enggak ada urusan dengan yang dia sembunyikan. Ya kan? Dia sholat bersama dengan kita. Dia juga turut bersama-sama dengan kita. Dia menampakkan keislaman dia, tapi dia menyembunyikan kebenciannya kepada kita. Kadang indikatornya kita bisa melihat dari ucapannya, dari sikapnya, tapi dia sholat bersama dengan kita. Maka kita tetap menghukumi dia sebagai seorang muslim. Ya, dan kita diperintahkan untuk bersabar dengan apa yang dia berikan kepada kita. Nah, urusan hati dia sudah berikan kepada Allah. Allahu yuhasibuhu fi sarirati. Allah akan menghisabnya dalam perkara yang dia sembunyikan. Ya, biar itu urusan Allah. Jadi kita serahkan saja kepada Allah. Dan jika kita tawakal kepada Allah Ta'ala, maka wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah, maka Allah cukup jadi penolong dia. Enggak usah khawatir. Allah Subhanahu wa taala pasti akan mencukupi dia. Jadi kalau kita sudah pasrah kepada Allah, Allah akan mencukupi kita. Pokoknya kita lihat lahiriah orang itu baik, ya sudah kita perlakukan dia dengan baik. Jadi kita perlakukan dia dengan baik. Urusan yang tersembunyi di dada dia sudah urusan dia dengan Allah. Dan Allah pasti akan mencukupi kita, akan menolong kita.
Karena Allah mengatakan, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang bergantung kepada Allah, maka Allah akan mencukupi dia. Nah, para jamaah, tapi ada pelajaran lain di sini. Dikatakan penulis kitab ini, la tasughun niyyah al-hasanah fil al-ma'siyah. Seharusnya niat yang baik tidak akan mendorong melakukan kemaksiatan, seharusnya seperti itu. Ya. Jadi seharusnya seperti itu. Tapi kadang kita tidak tahu. Ya, jadi kita tidak tahu niatnya orang seperti ini baik atau enggak. Ya kan? Kita enggak tahu. Seharusnya kalau niatnya baik pasti, ya kan? Dia akan mendorong dirinya untuk melakukan kebaikan. Nah, kalau dia niatnya tidak baik, dia berusaha menampakkan kebaikan, nanti akan terbongkar dengan sendirinya kemaksiatan dia. Akan terbongkar dengan sendirinya hakikatnya dia. Jadi orang yang sedari awal itu punya niatan yang tidak baik, walaupun dia bungkus dengan kebaikan, akan diungkap oleh Allah Ta'ala. Ya, kita sering kali melihat orang itu, ya kan, lahiriahnya menampakkan kebaikan, seolah-olah ingin ini, ingin itu, dan lain sebagainya. Tapi tanpa dia sadari, Allah SWT singkap keburukan dia. Nah, disitulah sebenarnya hikmah dari apa yang dikatakan Umar, "Walaysa lana min sarirati syai'." Tidak ada urusan bagi kita terhadap yang dia sembunyikan. Allahu yuhasibu fi sarirati. Allah sudah yang nanti akan mengurusi apa yang dia sembunyikan, sudah Allah. Nah, itu. Nanti akhirnya oleh Allah disingkap, sedikit demi sedikit disingkap, akhirnya ketahuan. Nah, ini. Kemudian pelajaran berikutnya, pemimpin yang adil hendaklah melaksanakan hukum Allah Ta'ala kepada siapa saja secara adil. Ya, pemimpin yang adil hendaklah melaksanakan hukum Allah Ta'ala kepada siapa saja secara adil. Menjadi pemimpin itu bukan perkara mudah. Jadi menjadi pemimpin bukan perkara mudah. Yang utama ketika dia menjadi seorang pemimpin itu adalah memastikan tegaknya hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pemimpin, ya kan, yang dijalani oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, para khulafa rasyidah, ya, termasuk Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, yakni melaksanakan hukum Allah Ta'ala. Kemudian diperuntukkan kepada siapapun secara adil, dilihat dari lahiriahnya. Ya, dilihat dari lahiriahnya. Kemudian pelajaran berikutnya, yaqbalul udra mimman arafa halah. Alasan seseorang dapat diterima selama diketahui keadaannya dan yakin dengan ucapannya. Jadi ketika dia menyampaikan udzur, ya, ketika dia menyampaikan udzurnya gini, ya sudah diterima saja. Makanya ketika orang-orang munafik minta izin kepada Nabi, orang munafik itu punya kebiasaan, ya, mereka kalau kaum muslimin keluar untuk berperang, maka orang munafik sering kali punya beralasan, menyampaikan alasan. Seperti contoh ketika Nabi SAW pulang dari perang Tabuk, Nabi SAW datang ke Masjid Nabawi, kemudian sholat, selesai sholat, ini belum pulang ke rumah. Selepas sholat, datang orang-orang yang nggak ikut perang, kemudian menyampaikan udzurnya, menyampaikan alasannya. Dan Nabi SAW, ya kan, menerima udzur mereka, menerima alasan mereka, kemudian apa yang mereka sembunyikan, Nabi SAW serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kemudian ada kisah 3 orang yang pertobatannya ditunda. Ini ada dalam surat Al-Ahzab, seperti Ka'ab bin Malik yang pertobatannya ditunda oleh Allah selama 1 bulan lebih 10 hari. Ya, jadi ketika Ka'ab bin Malik datang kepada Nabi SAW, Ka'ab bin Malik mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya kalau ngomong di depan orang, saya bisa bersilat lidah karena saya seorang yang pandai dalam berbicara." Ya, saya pandai dalam berbicara. Dia seringkali menjadi juru bicara kaumnya. Tapi karena saya berbicara di hadapan Anda, sekiranya saya berkata dusta, Allah akan singkap kedustaan saya. Kemudian dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya enggak punya udzur untuk tidak ikut perang Tabuk." Akhirnya Nabi SAW menunda pertobatan dia bersama dengan 2 orang. Kemudian setelah itu 3 orang ini diisolasi, tidak boleh diajak bicara. Jadi selama 1 bulan nggak boleh diajak bicara. Kemudian setelah itu ditambahi lagi 10 hari, ya kan, tidak boleh menggauli istrinya. Ya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, itu yang dilakukan oleh Nabi. Jadi ketika Nabi SAW pulang dari perangan, datang orang-orang menyampaikan alasannya, kenapa nggak ikut? Kenapa nggak ikut? Kan sudah ada perintah. Akhirnya mereka menyampaikan alasan. Nah, selama alasan seseorang dapat diterima,
diketahui keadaannya dan yakin dengan ucapannya, ya sudah diterima. Tapi urusan yang ada di dada mereka, urusan mereka dengan Allah Ta'ala. Kita nggak ada urusan, kita nggak usah mencari-cari urusan. Jadi seperti itu. Jadi nggak usah mencari-cari urusan mereka. Pelajaran yang terakhir, al-hisabu yaumul jaza al-akbar. Ya, hisab pada hari kiamat itu jauh lebih besar. Nah, hisab ketika itu yakunu ala ma akhfal abdu min sariratihi, itu ditujukan kepada yang disembunyikan oleh seorang hamba. Makanya tadi Umar mengatakan Allahu sayuhasibuhu, Allah yang nanti akan menghisab dia fi sarirati, apa yang dia telah sembunyikan fi sarirati. Jadi yang dia sembunyikan di dada dia itu akan disingkap oleh Allah pada hari kiamat. Yauma tublas sarair, hari di mana disingkap segala rahasia. Ya, disingkap segala rahasia. Maka orang kalau faham akan hal ini, ya kan? Jadi orang kalau faham akan hal ini, maka dia nggak akan berani untuk berbuat nifak. Karena apapun yang dia sembunyikan dalam dada dia suatu ketika akan dibongkar oleh Allah. Bahkan bongkarnya bukan di hadapan beberapa manusia, tapi di seluruh manusia. Di hadapan seluruh manusia. Ya. Jadi di hadapan seluruh manusia. Ala ru'usi al-ashhad. Jadi di hadapan seluruh manusia. Bongkarnya itu bukan di hadapan dia. Beda dengan orang beriman. Ya, beda dengan orang beriman. Orang beriman, ya kan? Maka mereka akan dipanggil, kemudian diberitahukan, ditunjukkan, ini loh catatan dia, ini dosa-dosa dia. Dia tiap kali buka lembaran itu, dia mendapati catatan dosa dia. Buka lembaran itu, dia mendapati catatan dosa dia. Kemudian diberitahukan, ya kan? Sebagaimana dulu dalam kehidupan dunia aku menutupnya, maka sekarang aku menutupnya. Akhirnya dihapus oleh Allah Ta'ala. Tapi beda dengan orang munafik. Orang-orang munafik, ya kan? Ketika ditunjukkan catatan dia nolak, dia bantah. Akhirnya dibongkar sekalian di hadapan seluruh manusia. Nah, makanya kita mengenalnya dengan istilah al-ardu kalau untuk orang-orang beriman, al-ardu. Jadi dosa-dosanya dinampakkan, tapi antara dia dengan Sang Pencipta saja. Tapi kalau orang-orang munafik, hisab. Ya kan? Hisab. Nah, ini makanya akhirnya dikenal dengan yaumul hisab. Ini para jamaah yang dirahmati Allah. Makanya sekali lagi, urusan orang-orang beriman itu adalah mengurusi yang lahiriah, bukan mengurusi yang batiniah. Kelihatan orang itu baik, ya sudah, kita hukumi baik. Orang itu ingin bantu, kita hukumi baik. Ya kan? Orang itu pengen turut serta, ya kita hukumi baik. Nampak dari segala macam perbuatannya baik, ya kita hukumi baik. Tapi urusan yang tersembunyi sudah urusan Allah SWT. Ya, kalau kita tawakal, insyaallah Ta'ala Allah akan menyelamatkan kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian kita melanjutkan dengan bab yang ke-50, yakni takut. Yakni takut. Ya, tadi ada korelasinya dengan pembahasan hadis yang terakhir. Hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yakni Allah sayuhasibu fi sariratihi. Jadi Allah nanti yang akan menghisab yang dia sembunyikan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, seharusnya kalau kita paham ini, maka pada diri kita harus ada rasa takut. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengetengahkan bab 50 al-khauf, takut. Takut itu apa para jamaah yang dirahmati Allah? Takut itu adalah faza'ul qalbi, yakni ketakutan hati. Jadi takut itu adalah faza'ul qalbi min makruhin yanaluhu. Ketakutan hati terhadap datangnya perkara yang dibenci. Apa perkara yang dibenci itu? Misalkan kalau dalam kehidupan dunia kena azab. Ya, misalkan dalam kehidupan dunia kena azab. Ya, di sana dibinasakan. Kaumnya Nabiullah Lut dibinasakan dengan gempa. Kemudian dibinasakan dengan batu-batu yang dilempar dari atas. Ya. Kemudian seperti halnya Fir'aun dan bala tentaranya yang dibinasakan dengan ditenggelamkan dalam lautan. Ya, seperti Namrud yang dibinasakan dengan seekor lalat. Nah, jadi ketika kita membaca kisah-kisah para nabi, para rasul, kemudian bagaimana
orang-orang yang membenci mereka, orang-orang musuh mereka itu dibinasakan, muncul pada diri kita ketakutan. Ya, ketakutan. Ini ketakutan kaitannya dengan apa yang dibenci dalam kehidupan dunia. Kemudian yang dibenci dalam kehidupan alam barzakh apa? Seperti siksa kubur, seperti apa? Siksa neraka dalam kehidupan akhir. Nah, jadi al-khauf itu. Dan bukan hanya itu. Ya, bukan hanya itu, tetapi juga disebutkan dalam kitab ini au mahbubin yafutuhu, atau hilangnya perkara yang dicintai, atau luputnya perkara yang dicintai. Ya, jadi takut kalau perkara yang dicintai itu luput. Ya. Jadi takut kalau perkara yang dicintai itu luput. Misalkan kita takut kalau misalkan enggak dapat rahmat Allah. Takut enggak dapat ampunan Allah, sehingga memperbanyak istighfar. Ya kan? Terus istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Itu namanya takut. Ya, ketakutan hati terhadap hilangnya atau luputnya perkara yang dicintai. Kalau dalam kehidupan akhir bagaimana? Ketakutan hati, ya, nanti luputnya dari mendapatkan nikmat kubur. Jadi luputnya ketakutan hati dari luputnya mendapatkan nikmat kubur, atau ketakutan hati nanti tidak bisa masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Ya, ada sahabat pernah suatu ketika dia datang kepada Nabi SAW, dia menyampaikan kegalauannya. Wahai Rasulullah, ya, tidak ada kondisi yang paling saya cintai kecuali senantiasa bersama dengan Anda dalam kehidupan dunia. Tetapi yang aku khawatirkan, yang aku takutkan adalah ketika kematian memisahkan kita. Kalau Anda masuk surga, pasti surga Anda adalah surga yang paling tinggi. Tapi kalau saya masuk surga, saya khawatir tidak bisa bertemu dengan Anda. Nah, ini ketakutan. Ya, ketakutan hati terhadap luputnya perkara yang dicintai. Para sahabat ingin di dunia bersama Nabi, demikian juga di surga juga bersama Nabi, kumpul bersama Nabi. Jadi bukan hanya sekedar kumpul bersama Nabi di dunia, mereka juga sangat ingin kalau misalkan dalam kehidupan surga juga kumpul dengan Nabi. Ini namanya takut. Jadi ketakutan hati terhadap dua hal. Adanya perkara yang dibenci, kemudian yang kedua luputnya perkara yang dicintai. Ya. Jadi ketakutan hati terhadap adanya perkara yang dibenci dan luputnya perkara yang dicintai. Nah, apa yang menjadikan sebab seseorang itu takut? Sebab seseorang itu takut adalah ya, merenungi keagungan dan kebesaran Allah. Jadi merenungi keagungan dan kebesaran Allah. Sababuhu tafakkurul mar'i fi uzmatillah. Jadi sebabnya adalah karena merenungi kebesaran Allah. Ya, jadi Allah itu maha besar, Allah itu maha agung. Allah tidak pernah berhenti dari memberikan kepada kita nikmat. Jantung nggak pernah Allah hentikan, tapi terus diberikan kepada kita. Paru-paru juga seperti itu, terus diberikan kepada kita cuma-cuma. Tapi ya kan, ketaatan kita kepada Allah tidak sebanding dengan karunia Allah. Nah itu, akhirnya timbul rasa takut. Kira-kira Allah Ta'ala akan ridho kepada saya atau tidak? Kira-kira Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa saya atau tidak? Kira-kira Allah Ta'ala merahmati saya atau tidak? Makanya akhirnya terrealisasi dalam perbuatan dia. Setiap kali dia berdoa, doanya isinya adalah Allahumma firli warhamni. Ya Allah ampunilah aku, ya Allah sayangilah aku. Seperti itu. Ya. Jadi sebabnya orang takut itu karena apa? Karena merenungi kebesaran Allah, pengawasan Allah Ta'ala serta kekurangan dirinya. Ya, kan kebesaran Allah. Allah itu kan maha agung. Ya, Allah itu maha agung. Bagaimana Anda agung? Allah wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Ya, jadi luasnya kursinya Allah itu seluas langit dan bumi. Sedangkan kursi itu adalah tempat pijakan kaki. Maka bagaimana dengan arsy-Nya Allah? Maka bagaimana dengan Allah? Kita saja dibandingkan dengan bumi nggak ada apa-apanya, apalagi dibandingkan dengan langit pertama. Jadi betapa kecilnya kita, betapa agungnya Allah. Kemudian betapa banyaknya kekurangan diri kita. Tadi, ya kan, nikmat Allah senantiasa tercurah setiap saat kita. Seperti saat ini para jamaah kita duduk, ini karunia Allah. Ya kan? Duduk
Karena apa diberikan kekuatan untuk duduk? Karena jantungnya masih berdetak, karena parunya masih bekerja. Nah, sedangkan ketaatan yang kita lakukan kan nggak setiap saat. Nah ini, akhirnya dari sinilah muncul rasa takut. Jadi dari sini muncul rasa takut. Nah, wal mu'minu la yakhafu min ahadin illallah. Dan orang beriman tidak takut kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Jadi orang beriman akhirnya takutnya itu hanya kepada Allah Ta'ala. Apalagi Allah itu kalau menyiksa, ya kan, itu siksanya pedih, siksanya kuat. Jadi Allah itu kalau menyiksa, siksanya pedih, siksanya kuat. Dia tahu dari mana? Tahu dari umat-umat sebelumnya, bagaimana umat sebelumnya dibinasakan. Tidak tersisa. Ya, jadi enggak tersisa. Demikian juga Allah, ya kan, ketika menyiksa, ya kan, hanya orang-orang yang tidak taat kepadanya, tidak taat kepada utusannya. Sedangkan orang-orang yang taat kepadanya, kepada utusannya, mereka diselamatkan. Sehingga siksanya Allah itu enggak luput, enggak pernah luput. Jadi enggak pernah luput. Makanya orang beriman itu akan takut hanya kepada Allah dan tidak kepada selain Allah. Tetapi di sana ada ketakutan yang diperbolehkan. Itu adalah al-khauf al-fitri. Ketakutan yang sifatnya fitrah. Seperti apa? Takut kepada ular. Ya, seperti dalam surat Thaha ayat 67, di sini dikisahkan bagaimana Nabiullah Musa alaihissalam itu takut ketika melihat tongkatnya berubah menjadi ular. Itu ketakutan yang fitrah. Demikian juga seperti disebutkan dalam hadis sahih, diriwayatkan oleh Khabbab bin Al-Ard radhiyallahu ta'ala anhu, ya, ketakutan seseorang kepada serigala yang akan memangsa dombanya. Itu namanya ketakutan yang fitrah. Ya, ketakutan yang fitrah boleh dan itu manusiawi. Maksudnya ketakutan fitrah itu adalah ketakutan yang sifatnya manusiawi. Orang mau dioperasi takut, ya itu manusiawi. Ya, itu manusiawi. Demikian juga orang, ya kan, misalkan dia berada di tengah lautan, dia nggak bisa berenang, kemudian dia takut, ya itu ketakutan yang manusiawi. Demikian juga orang takut mati, itu ketakutan yang manusiawi. Ya, kalau orang nggak takut mati, nah itu marah, perlu dipertanyakan. Aisyah sendiri radhiyallahu ta'ala anha pernah mengatakan, ya Rasulullah, kuluna nakhaful maut. Setiap orang dari kita itu takut mati. Iya. Jadi seperti itu menunjukkan ketakutan yang fitrah. Ya, tapi ya sekali lagi secara umum orang beriman itu hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu dalam banyak firman-Nya itu menakut-nakuti hambanya. Banyak dalam firman-Nya, dalam ayat-ayatnya Allah itu menakuti hamba-hambanya. Ya. Jadi menakut-nakuti hamba-hambanya. Sehingga ketika Allah menakut-nakuti hamba-hambanya ini, seharusnya pada diri kita muncul rasa takut. Jangan sampai pada diri kita tidak muncul rasa takut sama sekali. Ya, jangan sampai pada diri kita tidak muncul rasa takut sama sekali. Maka dari sini akhirnya takut ini harus ditempatkan pada tempatnya. Jadi harus ditempatkan pada tempatnya. Secara umum Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 40 ini yang disebutkan oleh penulis kitab ini Imam Nawawi, wa iyaya farhabun, dan hanya kepadakulah kamu harus takut, kamu harus tunduk. Allah dalam ayat ini merintahkan para hambanya untuk takut kepada Allah. Karena kalau dia takut kepada Allah, semoga dia kembali kepada kebenaran. Jadi orang kalau takut kepada Allah itu berarti dia harus mendekat kepada Allah. Ya, kalau kita takut dari makhluk, kita akan menjauhi makhluk itu. Tapi kalau kita takut kepada Allah, bukan malah menjauhi Allah, tapi justru malah mendekat kepada Allah. Ya. Man khafan nas haraba minhu wa man khafa Allahu haraba ilaihi. Itu dikatakan diantaranya oleh orang-orang yang alim. Siapa yang takut manusia, dia akan menjauhi manusia itu. Tapi siapa yang takut kepada Allah, maka dia akan semakin mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi Allah merintahkan fa iyaya farhabun, hanya kepadaku hendaklah mereka itu, ya kan, takut, tunduk. Caranya bagaimana? Dengan kembali kepada Allah, yakni dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, membenarkan berita-beritanya. Jadi dengan cara ya melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan membenarkan berita-beritanya. Itu namanya
orang itu hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan kata-kata takut dalam Al-Qur'an itu banyak. Ya, al-khasyah, al-khauf, ya. Kemudian apa itu namanya ini ar-rahbu, yakni tarhib, ya kan? Ini maknanya juga sama. Ini maknanya juga sama. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, demikian juga firman Allah surat Al-Buruj ayat 12. Allah berfirman, "Inna batsya rabbika lasyadid." Dan sesungguhnya adab Tuhanmu itu benar-benar keras. Adab Allah itu benar-benar keras. Ya. Allah Ta'ala beritahukan ketika Allah mengadab orang zalim, adabnya itu keras. Bukan lunak, adabnya itu keras, bukan lunak. Ya kita bisa lihatlah. Ya bagaimana Fir'aun, ya walaupun ditenggelamkan di air itu kan nggak bisa kita pegang, tapi ternyata dia langsung binasa, dia langsung mati. Ya, jadi dia langsung binasa, dia langsung mati. Bagaimana kaumnya Nabiullah Nuh alaihissalam, ya kan, yang tidak patuh, tidak taat, semuanya ditenggelamkan dalam banjir besar. Nggak ada satupun yang tersisa. Ini menunjukkan bahwa adab Allah itu pedih, ya kan, keras. Demikian juga kaumnya Nabiullah Lut dilempari dengan batu, kemudian terjadi gempa, yang di bawah diganti ke atas, demikian juga yang di atas diganti ke bawah dan lain sebagainya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini seharusnya menumbuhkan pada diri kita rasa takut. Makanya di antara pelajaran daripada ayat ini adalah ya perintah untuk takut kepada azab Allah. Sehingga agar kita selamat dari azab Allah adalah kita semakin mendekat kepada Allah. Bagaimana caranya mendekat? Taqarrub. Taqarrub itu artinya mendekat. Mendekat bagaimana? Mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya. Nah, demikian juga dalam surat Hud ayat 102 sampai 106 ini disebutkan Imam Nawawi. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid. Dan demikianlah ya adab Rabb wahai Muhammad jika dia mengadab satu negeri sedang negeri itu penduduknya zalim. Inna akhdahu alimun syadid. Sesungguhnya adabnya itu pedih lagi keras. Alim, ya kan? Alim itu alamun artinya sakit ya, teramat sangat sakit, syadid artinya teramat sangat keras. Ya, siksa Allah itu menyakitkan dan keras. Ya sakit berarti orang kalau ini kata-kata alam, ini kalau dalam bahasa Arab alam itu artinya sakit. Kalau alim berarti teramat sangat menyakitkan. Itu baru adab dalam kehidupan dunia, belum adab dalam kehidupan akhir. Makanya disebutkan dalam Al-Quran penduduk neraka itu teriak-teriak. Kenapa? Ya karena kesakitan. Nggak ada ceritanya orang teriak-teriak nggak kesakitan, itu nggak ada. Jadi orang yang teriak-teriak itu adalah orang yang kesakitan. Juga siksanya pedih. Nah, kemudian Allah berfirman, "Inna fi dzalika laayatan liman khafa 'adzabal akhirati." Ya, sesungguhnya demikian itu adalah ayat tanda liman khafa bagi orang yang takut azab akhirat. Yang azabnya itu sangat pedih. Ya. Azab akhirat itu sangat pedih, di luar nalar. Allah berfirman, "Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad." Maka pada hari itu tidak ada yang bisa menyiksa seperti siksaan Allah. Berarti siksaan neraka itu lebih pedih dari siksa dunia. Kalau kita pernah melihat siksa yang sangat pedih, orang disiksa dengan siksaan yang pedih dalam kehidupan dunia, maka siksa akhirat itu di luar nalar kita. Kemudian Allah mengatakan, "Dzalika yaumun majmu'ul lahun nasu." Itulah hari di mana manusia dikumpulkan untuk hari itu. Wa dzalika yaumun masyhud, dan itulah hari yang disaksikan. Artinya apa? Artinya tidak ada yang tidak menyaksikan, semua manusia menyaksikan. Mulai dari masanya Nabi Adam sampai hari kiamat. Wa man akhiruhu illa li ajalin ma'dud, dan kami tidak mengakhirkan kecuali untuk ajal yang telah ditetapkan. Allah misalkan menghendaki sekarang bisa. Ya, bisa. Sebagaimana halnya Allah membinasakan kaumnya Nabiullah Lut alaihissalam. Bisa, langsung binasa semua. Yang tersisa di muka bumi hanya orang-orang beriman. Sebagaimana permintaan Nabiullah Nuh, ya kan? Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyar. Wahai Rabbku, janganlah Engkau sisakan di atas muka bumi ini, ya kan, orang kafir satu rumah pun. Akhirnya apa yang terjadi? Musnah. Jadi orang kafir itu enggak tersisa di bumi. Yang ada hanya orang-orang beriman. Bisa. Allah bisa. Demikian juga kalau Allah binasakan seperti kaumnya Nabiullah Lut, bisa.
Tapi kenapa kok sekarang nggak dibinasakan? Banyak LGBT, banyak prostitusi, ya kan? Banyak kemungkaran di sana sini. Kenapa tidak dibinasakan? Karena sekarang bukan zaman azab. Sekarang ini bukan zaman azab. Zaman azab itu sudah lalu, ya kan? Dan itu tidak lain ada dan banyak dikisahkan dalam Al-Quran sebagai pelajaran, ya kan? Jadi seperti itu. Jadi wa man akhiruhu illa li ajalin ma'dud, dan kami tidak mengakhirkan kecuali untuk ajal yang telah ditetapkan. Jadi kapan ajalnya itu? Ya nanti kiamat, dan setelah kiamat itulah nanti akan ada azabnya itu. Jadi siapa yang melakukan dosa nanti disiksa di sana. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idni, yakni hari di mana hari itu datang, la takallamu nafsun, tidak ada satupun jiwa yang bicara kecuali dengan izin Allah. Jadi ketika itu dalam kehidupan akhir nggak bisa bicara kecuali dengan izin Allah. Sama di pengadilan. Pengadilan itu kalau misalkan hakim bilang, saksi jangan bicara, kadang dia masih nerocos. Tapi dalam kehidupan akhir dia nggak boleh dibicara, betul-betul nggak boleh bicara, ya kan? Nggak berani dia bicara. Yang mengelilingi dia adalah para malaikat, nggak berani dia bicara, ya. Jadi la takallamu nafsun illa bi'idni, faminhum syaqiyyun wa sa'id. Ada di antara mereka yang celaka, ada di antara mereka yang bahagia. Kemudian Allah berfirman, fa ammal ladzina syaqu fa finnari. Adapun orang-orang yang celaka maka mereka nanti akan berada di neraka, lahum fiha zafiru wa syahiq. Di dalamnya mereka berusaha untuk keluar, ya, dan menarik nafas dengan merintih. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini saking pedihnya siksaan mereka, ya kan, sampai digambarkan dalam Al-Quran bagaimana mereka itu menarik nafas sambil kesakitan. Ya, ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini Allah menjelaskan kadzalika akhdhu rabbika, demikianlah kami binasakan, ya, demikianlah bagaimana siksa Rabbmu telah membinakan suatu negeri. Maksudnya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya suruh melihat umat-umat terdahulu bagaimana mereka dibinasakan agar timbul rasa takut. Makanya kalau sampai ada ucapan, ya kan, seperti orang-orang yang menghalalkan LGBT, mereka mengatakan mana adabnya yang dulu pernah diturunkan kepada Nabiullah Lut. Saya ingin tahu. Mereka menantang, ya kan? Maka mereka menantang. Allah bisa saja, tapi sekarang bukan, sekali lagi bukan zaman adab. Allah kalau mau binasakan mereka bisa, ya. Allah kalau mau binasakan mereka bisa, dan ternyata mereka juga akhirnya dibinasakan. Dan yang menjadi kenyataan adalah ketika mereka mati, tidak ada satupun golongan mereka yang mau mengebumikan mereka. Jijik semuanya. Jadi para pelaku LGBT itu yang sombong-sombong itu, ketika ada di antara mereka yang meninggal, apa mereka ngurusi kaumnya mereka? Enggak. Jadi nggak ada yang ngurusi kaum mereka. Itu diantara bentuk bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan, memberikan adabnya kepada hamba-hambanya. Naudzubillah min dzalik. Jadi ini pelajaran, ya, pelajaran yang seharusnya mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih shawab. Masih ada beberapa ayat yang lain yang mana ayat-ayat itu, ya, secara tersirat ataupun tersurat, ya, mengharuskan kita takut kepada Allah Ta'ala. Dan memang dalam diri kita harus ada rasa takut. Apalagi kalau imam misalkan ketika ngimami membaca ayat-ayat tentang siksa, ya kan, tentang neraka, tentang adab, ya kan, seharusnya pada diri kita muncul rasa takut. Ketika kita mohon kepada Allah agar mengampuni dosa-dosa kita, merahmati kita, muncul rasa takut pada diri kita. Bagaimana kalau dosa-dosa kita bawa mati? Ya kan? Bagaimana kalau dosa-dosa kita bawa mati? Kita sangat ingin mati nggak bawa dosa, hanya bawa pahala. Nah, seperti itu. Ya. Nah, seharusnya muncul juga. Pas berdoa Allah maghfirli warhamni, muncul rasa takut kita. Allah a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semuanya. Semoga pembahasan ini mendatangkan manfaat, ya, sebagai ilmu yang bermanfaat yang menambahkan kebaikan untuk kehidupan dunia dan akhir kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.